Hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Dan hidup kita harus berkemenangan di dalam Kristus. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan orang yang memiliki karakter yang macam-macam. Dan kita harus memiliki sikap yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita diperhadapkan dengan orang bijak, orang yang bijaksana, kita akan tambah memiliki hikmat dan pengetahuan. Tetapi ketika kita ini diperhadapkan dengan orang-orang bebal dan bodoh, hidup kita akan jadi kacau kalau kita nggak bisa mengendalikan diri. Karena orang bodoh adalah orang yang susah dikasih tahu dan merasa benar menurut pandangannya sendiri. Di Amsal 12 ayat yang ke-15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Selalu merasa benar, selalu merasa pintar, merasa hebat, merasa suci, merasa benar sejagat raya dan yang lain salah semua. Dianggap kata-katanya seperti kata-kata Tuhan, seperti kata-kata mutiara dan orang harus tunduk dan takluk. Kalau orang berseberangan dengan dia dianggapnya musuh. Seringkali orang-orang model kayak begini ada di sekitaran kita. Kalau kita menghadapi orang model kayak begini, kita harus memiliki hikmat dan pengertian dan kebijaksanaan. Kita harus ngerti ngadepin orang bodoh itu seperti apa. Karena orang bodoh mau dia apa-apain kayak apapun juga, dia adalah orang bebal, dia itu benar menurut pandangannya sendiri. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Patokannya lah diri sendiri, aku, diriku, dan saya, bukan kebenaran firman Tuhan. Tapi orang bijaksana, patokan hidupnya adalah keputusan yang diambil, sikap, perbuatan, perkataannya. Tutur katanya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sering sekali saya ini menghadapin para orang-orang yang bodoh ya, susah sekali dikasih tahu tuh, karena merasa benernya sendiri. Orang-orang benar-benar kayak gini ya, kalau dibilangin firman bantah, diajarin bantah, merasa hebat, merasa benar, merasa suci, merasa memiliki surga. Orang-orang kayak begini jauhnya lebih baik jangan diajak berteman, dijauhin saja dan didoain supaya dia bertobat dan berubah seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita berada di sekitar orang begini ini, kita itu akan makan hati. Karena mereka salah dikasih tahu susah, hidup dalam dosa dikasih tahu merasa hidup benar sendiri, orangnya keras kepala, benarnya sendiri, hebatnya sendiri. Makanya di Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-9, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Kan orang begitu seringkali ya udah tahu salah, dikasih tahu gitu ya, bantah nyerang balik. Berapa banyak kita ngadepin seperti itu? Seringkali menghadapi orang-orang yang komentar buruk dan komentar jelek itu hadapi dengan keras seringkali. Karena mereka itu ternyata orang bebal. Malah dia ketawa-ketawa merasa dirinya benar dan malah nyerang balik. Berapa banyak kita ngadepin seperti itu? Ada tahu mungkin pasanganmu, mungkin orang lain atau siapapun juga. Udah tahu salah, dikasih tahu malah marah nyerang balik. Nyerang balik, cari kelemahan kita, nyalain kita, nganggep kita yang nggak bener, yang nggak hidup takut akan Tuhan. Saya pernah diperhadapkan dengan orang model kayak begini. Wong dia yang salah, hidupnya ngaco, diperingatin, hidupnya seenaknya sendiri. Malah kita sebagai hamba Tuhan dituduh hidupnya nggak sesuai firman. Harusnya orang hamba Tuhan sikapnya nggak boleh begitu. Akhirnya malah kita yang diserang balik. Saya pikir dia diperingatin salah, kok kenapa kita yang dimaki-maki, disarahin? Ternyata ada ayatnya. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini seringkali mengamuk dan tertawa, ketawa hahaha. Kalau komentar seringkali ketawa hahaha, nyerang balik. Seringkali seperti ya memang orang bodoh memang kelakuannya seperti itu. Sehingga tak ada ketenangan. Memang kerjanya orang bodoh bikin kacau. Karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar, dibikin kacau. Kita harus pakai hikmat. Makanya di Amsal 26 ayat yang ke-5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Karena kalau kita turutin, ada orang-orang model kita turutin, dia akan menjadi-jadi. Kita harus jawabnya pakai hikmat ngadepin orang seperti ini. Di Amsal 27 ayat yang ke-22, sekalipun kau menumbuk orang bodoh dalam lesung dan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Orang bodoh itu orang yang nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Udah tahu salah nggak mau berubah. Udah tahu dosa tetap dilakukan dosa. Merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri. Orang-orang model kayak begini terlalu nempel. Makanya di Amsal 20 ayat yang ketiga, kalau kita menghadapi orang-orang model kayak begini, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang bodoh itu amarahnya seringkali meledak. Dan seringkali saya ngadepin orang-orang model kayak begini. Orang yang begini itu menyebalkannya itu luar biasa. Saya meski pakai hikmat. Kalau udah terlalu kurang ajar, saya nggak mau berteman.
Saya akan jauhin dan saya nggak mau banyak ngomong. Kalau dilanjutin kita berteman dengan orang-orang model kayak begini ya, dia akan melukain kita terus loh. Kita nggak bisa rem mulut orang. Kita nggak bisa atur sikap perbuatan seseorang, perlakuan seseorang terhadap kita kok. Yang kita bisa atur adalah sikap hati kita sendiri. Cara hidup kita dan pergaulan kita bisa batasin, kita lakukan. Ada beberapa orang yang komentar terlalu buruk ya di media sosial begitu. Sekali dibiarin, 2 kali tambah menjadi-jadi. Kalau udah sangat kurang ajar, diblokir, buang, jauhin. Jangan dibiarkan. Nanti meracunin, mencuri damai sejahtera kita. Buat apa kita ngadepin orang-orang seperti ini? Tapi yang lebih parah lagi kalau kita ini menghadapin pasangan hidup kita yang bebal. Pak, bagaimana kalau menghadapi pasangan hidup kita yang bebal, Pak? Bagaimana sana? Ya kita harus belajar mengampuni. Kita yang tahu kebenaran, kita lakukan kebenaran. Ya kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran, minta hikmat dan pengertian Tuhan. Kita jagain hati kita sendiri. Kalau orang bikin kesalahan, ditegur, diperingatin dengan baik-baik, nggak mau berubah, ya biarin. Orang dia masih cinta dengan dosanya. Orang bodoh, itu benar menurut anggapannya sendiri. Diperingatin, nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Ya biarkan saja. Ngapain kita pikirin? Kita bawa dalam doa. Serahin kepada Tuhan. Kalau itu pasangan hidupmu. Kalau orang lain ya jangan diajak berteman. Buat apa? Hanya menyakiti dan melukain kita. Kita berteman dengan orang bodoh itu akan capek sendiri loh. Kita ngomong apapun akan dilawan karena dia sendiri merasa benar. Dan orangnya suka berbantah-bantahan. Kalau ditegur nggak terima, marah. Terus dia cari kelemahan kita, membalikkan fakta. Ini kan orang-orang bebal. Ini adalah orang-orang bodoh. Orang model kayak begini, jauhin. Doain saja kalau itu pasangan hidupmu. Kalau itu teman dan orang lain, jauhin. Jangan bergaul dengan orang seperti ini. Hanya membuat kita luka. Kita harus pakai hikmat berteman. Ngapain kita berteman dengan orang bodoh? Kita akan ketularan orang jadi bodoh nanti. Kita berteman dengan orang hikmat, kita akan memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Ingat, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik juga. Jadi kita mesti pakai hikmat, pengertian. Supaya hidup kita nggak terjebak dalam kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang bodoh. Amin. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh itu nggak bisa dididik. Dikasih diomongin perkara rohani nggak terima, nggak nyampe otaknya. Hikmat, diajarin hikmat, nggak ngerti. Orang terlalu bebal. Apalagi dididik, diajarin, nggak ngerti. Karena merasa dirinya pengetahuan yang dimiliki yang melebihi dari yang lain. Dia udah nggak mau belajar lagi. Dia nggak mau ngeliatin bagaimana Tuhan bekerja, bergerak dengan caranya. Dia anggap dirinya yang dia terima selama ini benar. Dan orang ini keras, kepalanya bukan main. Keras, kadang kasar. Mulutnya suka mencibir dan merendahkan. Dan jahat hatinya. Orang kayak begini ini orang yang degil hatinya. Susah berubah, susah mau berubah. Jangan didekatin. Jauhin orang model kayak begini. Kalau itu orang di sekitarmu, doain saja. Kalau pasanganmu kan kita nggak bisa jauhin. Ya tetap diterima dengan apa adanya, didoakan. Makanya jangan salah pilih kawin. Jangan salah pilih pasangan. Kamu kawin dengan orang bebal dan orang bodoh, hidupmu akan menderita seumur. Makanya perlu hikmat, pengertian, pengetahuan bagi anak-anak muda yang memilih pasangannya. Saya ulang berkali-kali. Tanya Tuhan, benar jodoh dari Tuhan bukan. Kalau engkau salah pilih pasangan hidupmu bukan dari Tuhan, kamu akan tanggung penderitaan sepanjang kamu hidup nanti. Apalagi berhadapan dengan pasangan hidup yang bodoh, nggak bebal, nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, keras kepala, mudah tersinggung, amarahnya meledak-ledak. Aduh, hidupmu akan habis. Harusnya ngurusin rencana Tuhan, yang ngurusin manusia satu itu. Makanya pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Makanya perlu hidup takut akan Tuhan. Kalau kita ini nggak hidup takut akan Tuhan, kita nggak diberi kepekaan. Ini pasangan dari Tuhan atau bukan? Kalau hari ini orang sudah terjebak dengan pernikahan seperti itu, ya kamu harus bayar harga di hadapan Tuhan. Berdoa, bayar harganya, njerit sama Tuhan. Puasa kalau perlu, doain pasanganmu biar ngalami perubahan. Kalau yang itu terjadi dalam keluargamu, ya didoain. Tapi kalau itu orang lain yang kamu nggak terlalu dekat, ya jauhin aja, nggak perlu bergaul dengan orang-orang model kayak begini. Akan melukai. Perhatikan ya, sekarang seringkali orang bodoh itu nggak punya akal budi. Nggak kepake. Kata banyakan orang, otaknya masih original, masih fresh, baru. Karena apa? Nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena nggak ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita menjadi orang Kristen harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kita menghadapi orang bebal, orang bodoh, orang keras kepala, orang yang sukanya ribut, jangan diajak, jangan dilawan.
diemin. Nggak usah ikut bantah-bantahan. Diomongin sekali dua kali. Kalau masih nerocos ngomong, singkirin. Kalau itu teman di media sosialmu, keluarin, blokir. Jangan berteman dengan orang yang begini. Hanya membuat hati kita itu terluka. Kita tuh harus jagain hati kita sendiri begitu rupa. Jangan diizinkan semua yang buruk itu kita terima masuk dalam hati kita. Jauhin. Buat apa? Gak ada gunanya nih berteman dengan orang-orang model kayak begini. Justru kita ini dengar firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kita akan menjadi takut akan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang bodoh, kita akan ketularan bodoh loh. Makanya jangan mau diajak tukar pikiran. Kalau tukar pikiran sama orang pintar, oke lah. Kamu tukar pikiran sama orang bodoh, tapi orang bodoh kamu tukar dengan pikiranmu, kamu tambah malah bodoh nanti. Pengen jadi orang Kristen meski pintar, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan awal dari hikmat, pengertian, dan pengetahuan dimulai dari hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita ngadepin masalah apapun juga, ngadepin orang yang modelnya kayak apapun juga, kita tuh memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita jagain hati kita sendiri, jangan marah, jangan tersinggung, jangan kemakan dengan perkataan-perkataan yang memancing. Karena seringkali orang-orang kayak begini, ini orang bodoh ini sebenarnya jadi representasi dari setan di muka bumi ini. Karena apa? Terlalu degil dan bebal. Bapak Ibu, kita harus memiliki hikmat menghadapi orang-orang model kayak begini. Jangan kita malah terjebak, jatuh, marah, akhirnya ribut. Gak ada gunanya. Cukup disingkirkan dari kehidupan kita orang-orang model kayak begini. Loh Pak, kayaknya gak ada belas kasihan. Pak, kan dia jiwa-jiwa terhilang. Ya ngapain? Orang bodoh, orang benar menurut jalannya sendiri kok. Dia kasih nasihat saja gak mau berubah, buat apa? Bukankah mulut kita lebih berguna untuk orang lain yang mau mendengarkan perkataan kebenaran melalui hidup kita? Ngapain kita ngurusin satu orang yang bebal, bikin sakit hati, jengkel, waktu kita terbuang sia-sia? Padahal di sisi lain mulut kita dipakai bisa memberkatin banyak orang. Hidup kita memiliki dampak besar. Tapi hanya sekedar ngurusin satu orang yang bebal, keras kepala. Seperti anjing kembali muntahannya. Orang bodoh itu diperingatin, melakukan kebodohan terus, melakukan kesalahan yang sama. Kata Alkitab tidak jauh beda seperti anjing kembali muntahannya. Buat apa? Jauh lebih baik kita jalan terus sama Tuhan. Jaga hati kita begitu rupa. Jaga hidup kita itu begitu rupa. Jangan sampai kita dicemarin dengan perlakuan buruk oleh orang lain yang kita terima. Tolak dalam nama Yesus. Apalagi ini tidak gampang ini kalau kita menghadapi pasangan-pasangan yang hidupnya ngawur, hidupnya keras kepala, nggak jalan sama Tuhan. Dibutuhkan pengendalian diri begitu rupa untuk bisa berdoa di hadapan Tuhan dan berdoa untuk jadi pengantara supaya dia nggak jadi orang yang bebal dan bodoh. Amin. Jagain hati kita. Kita nggak bisa jaga mulut orang. Kita nggak bisa ngatur mulut orang harus ngomong seperti apa. Kita juga nggak bisa ngatur sikap orang bersikap kepada kita harus seperti apa. Kita nggak bisa. Mereka bersikap semau mereka sendiri loh. Kalau orang baik bersikap pasti hasilnya baik. Tapi kalau ada orang-orang buruk, orang-orang bebal, orang-orang bodoh, dia sikapnya pasti bodoh dan menyakitin hati kita. Kan kita perlu jaga hati kita begitu rupa. Jangan sampai kita dijebak, jangan sampai kita jatuh oleh tipu daya setan dengan bersikap yang gak benar di hadapan Tuhan, bereaksi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Bijaksana kita, harus memiliki hikmat. Di titik tertentu kita memiliki ketegasan. Orang tertentu kalau udah terlalu bebal, terlalu nyakitin, singkirin. Bukan berarti kita benci loh, bukan kita jengkel, bukan. Kita gak mau bergaul. Kita mengasihi mereka, kita doakan mereka, tapi kita nggak mau bergaul sama mereka. Bukan kita sakit hati, bukan. Toh ngapain kita sakit hati sama orang bebal? Orang dia nggak mikirin kita. Tapi kebanyakan orang ya sakit hati dengan orang-orang kelakuannya bebal, nggak mau bertobat. Dipikirin, padahal dia sendiri nggak pernah mikirin kita. Kita harus jadi orang Kristen yang berhikmat loh. Ngapain mikirin orang yang nggak mikirin kita? Apalagi dia tetap melakukan dosa. Bapak Ibu, seringkali ya orang-orang yang pasangannya selingkuh, pasangannya punya simpenan, pasangannya kawin lagi, lari dengan perempuan lain, lari dengan laki-laki lain gitu ya. Karena kita nggak memiliki hikmat, kebijakan, dan pengertian. Kita pikirin berhari-hari, padahal yang kita pikirin nggak pernah mikirin kita. Sekarang kita harus berhikmat, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Daripada kita mikirin dan akhirnya kita judek, kesel, marah, ngamuk, jengkel,
sakit hati, benci, dendam, lebih baik laporin ke Tuhan, serahin ke Tuhan. Dan jangan dipikirin, serahin ke Tuhan cukup. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pasanganmu yang hidupnya ngawur dan berantakan itu, serahkan dalam tangan Tuhan, jangan dipikirin. Fokus kepada Tuhan ke depannya, melihat bagaimana Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tapi kalau kita pikirin, kita tambah sakit hati. Semakin kita ingat-ingat, semakin sakit hati. Semakin kita ingat-ingat, akan terulang memori yang menyakitkan itu, membuat hidupmu nggak tenang, nggak benar. Lah ngapain mikirin orang bodoh? Ngapain mikirin orang yang bebal, yang nggak mau bertobat dan berubah? Kalau dia nggak berubah, ya kita yang berubah sendiri. Mereka nggak bertobat, kita bertobat sendiri. Mereka nggak berdoa, kita berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan pulihkan hati kita. Tuhan pulihkan semua aspek seluruh kehidupan kita. Baru Tuhan akan pulihkan orang kita, jadi pengantaran untuk orang-orang yang bebal dan bertobat. Nggak bertobat itu tersebut, Tuhan bisa jamah hidup mereka. Makanya jadi orang Kristen sekarang itu harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan mau dibodoh-bodohin setan terus. Dijebak setan dalam perasaan yang bulat. Dijebak setan dalam perasaan yang ngawur. Yang ujungnya nggak ada ujung pangkalnya. Muter-muter pada kejadian yang sama terus. Kita harus memiliki benar-benar jadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Hidup kita benar-benar berubah seperti yang Tuhan mau. Hidup kita harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus menjaga hati kita begitu rupa. Jangan sampai tertipu dengan tipu daya setan yang seringkali memakai orang-orang bodoh bersikap buruk kepada kita. Karena orang-orang bodoh, orang-orang bebal ini adalah seringkali yang dipakai setan untuk manifestasikan pekerjaan, untuk menjebak, menyeret, jatuh orang-orang benar supaya hidup dalam dosa. Makanya kita mesti berdoa sama Tuhan. Jagain, kita harus menjadi orang yang pintar menjagai hati kita begitu rupa. Hidup kita semakin hari semakin didapatin benar di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan seperti yang Tuhan mau sampai garis akhir. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu jadi berkat. Sikapmu, perbuatanmu jadi berkat bagi banyak orang. Jangan buang waktu sia-sia untuk mikirin orang yang gak mau dipikirin. Lebih baik mikirin Tuhan. Jangan ingat-ingat orang-orang yang bebal yang pernah menyakitin hidupmu di masa lalu. Sekarang fokus bagaimana Tuhan melakukan pemulihan, breakthrough, dan terobosan. Jangan diingat-ingat semua kejadian-kejadian buruk di masa lalu. Bawa ke hadapan Tuhan, serahkan di atas mezbah Tuhan. Minta Tuhan perbaharui, minta Tuhan pulihkan. Kalau hidupmu sudah sangat kacau, butuh didoain, temuin hamba Tuhan, minta dilayanin. Biar Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Biar Tuhan lakukan pemulihan secara ilahi. Dan semakin hari, biar hidup kita semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi, dan God bless you.